Halo Tribuners, Anda sedang menyaksikan live update Top 10 bersama saya Siska Mawaski. Seperti biasa, kami akan menyajikan sebuah informasi menarik yang tengah menjadi sorotan. Langsung saja kita jelang live update Top 10 selengkapnya. Kita ke informasi pertama, Tribuners. Kelompok kriminal bersenjata atau KKB di distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya, Papua kembali berulah pada Sabtu 5 Februari. Dalam peristiwa tersebut, KKB baku tembak dengan Satgas Kodim Yonif PR 328 DGH. Kotak senjata pecah sekira pukul 8.30 waktu Indonesia Timur di Pos Titigi, Kampung Titigi. Sebanyak satu orang prajurit bernama Prada Giade mengalami luka tembak di bagian pangkal paha kaki kanan tembus ke belakang. Prada Giade kemudian diterbangkan ke Kabupaten Mimika melalui Bandara Bilogai untuk mendapatkan perawatan intensif. Proses evakuasi dilakukan dengan menggunakan helikopter Karakal milik TNI AU. Kapendam 17 Cendrawasih Kolonel Infanteri Aksa Erlangga mengungkapkan kondisi prajurit tersebut dalam keadaan sadar. Pasca peristiwa dilakukan penambahan personel dari Pos Mamba sekaligus untuk mengevakuasi korban. Terkait dengan kronologi peristiwa masih didalami oleh pihak terkait. Kegiatan Presiden Joko Widodo saat melakukan kunjungan kerja seringkali menimbulkan antusiasme warga hingga membuat kerumunan. Hal ini yang menjadi persorotan dari epidemiologi terlebih saat ini Indonesia memasuki gelombang ketiga COVID-19. Kerumunan saat kedatangan Presiden Jokowi terakhir terjadi saat kunjungan ke sejumlah wilayah di Sumatera Utara, seperti yang terjadi di Pasar Porsea, Kabupaten Toba, Sumatera Utara pada Rabu 2 Februari. Dalam video yang viral di media sosial, tampak Presiden Jokowi keluar dari mobilnya dan dikerubungi oleh masyarakat sekitar. Tak ayal hal ini membuat Pas Pampres kewalahan. Dalam kegiatan tersebut, Jokowi juga menyempatkan diri untuk membagi-bagikan kaos. Meski memakai masker, penerapan protokol kesehatan lainnya seperti jaga jarak tak terlihat di sini. Kerumunan saat kunjungan Presiden Jokowi ke daerah memang kerap terjadi. Ahli epidemiologi Indonesia dari Griffith University, Diki Budiman pun meminta Jokowi mengurangi aktivitas kerumunan massa dalam kunjungan kerjanya. Hal ini sekaligus untuk contoh bagi pejabat lainnya. Selain untuk meminimalisir penularan virus antar warga, juga untuk memproteksi Jokowi sebagai kepala negara. Diki menjelaskan tak ada jaminan orang yang sudah divaksin, sekalipun booster dapat aman dari paparan virus corona. Menanggapi kerumunan warga yang terjadi, pihak istana buka suara. Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono menjelaskan, pihaknya kesulitan mengatur antusiasme warga yang tinggi. Terlebih kunjungan Presiden ke sejumlah daerah di Sumut itu merupakan pertama kalinya. Meski begitu, Heru berupaya untuk meminimalisir adanya kerumunan dengan cara lain.
Kepala Staf Angkatan Darat atau Kasat Jenderal Dudung Abdurrahman diketahui dilaporkan ke Pusat Polisi Militer TNI Angkatan Darat atau Puspomat terkait dugaan penistaan agama. Namun terkait dengan laporan ini, sejumlah kelompok masyarakat yang mengatasnamakan Koalisi Ulama, Habaib, dan pengacara anti penodaan agama meminta penjadwalan ulang pemeriksaan. Hal itu disampaikan oleh Komandan Pusat Polisi Militer Angkatan Darat atau Denpuspomat, Letnan Jenderal Chandra Warsenanto Sukoco. Sedianya, tim penyidik Puspomat memeriksa pelapor pada Jumat 4 Februari. Dengan adanya permintaan tersebut, kini penyidik Puspomat tengah mengatur ulang jadwal pemeriksaan. Diketahui laporan tersebut terkait Jenderal Dudung yang diduga melakukan penistaan agama dalam podcast yang diunggah di YouTube. Laporan dibuat pada Jumat 28 Januari lalu. Dudung dianggap menyinggung umat agama tertentu dalam tayangan YouTube tersebut. Koordinator KUHAP APA Damai Hari Lubis mengatakan pernyataan Dudung tidak mencerminkan tupoksinya sebagai perwira tinggi TNI Angkatan Darat. Sementara itu, Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa memastikan laporan masyarakat terhadap Dudung ke Puspomat segera ditindaklanjuti. Andika menjelaskan bahwa pihaknya sudah melakukan rapat internal guna membahas laporan tersebut pada Senin 31 Januari lalu. Setelah menerima laporan, penyidik akan meminta keterangan dulu dari pihak pelapor. Pasalnya, ketika membuat laporan, pelapor hanya menyampaikan dalam bentuk tulisan. Selanjutnya adalah pemeriksaan dari saksi-saksi terkait, termasuk ahli untuk mempelajari konten yang jadi konteks pelaporan. Kesorotan selanjutnya Tribuners, Polda Sulawesi Utara saat ini tengah menyelidiki seorang anggotanya yang merupakan Polwan Polresta Manado setelah dilaporkan hilang misterius. Polwan bernama Bribtu Kristi Cantik Sugiarto itu kabur sejak 15 November 2021 lalu. Belakangan muncul informasi bahwa Bribtu Kristi kabur selesai video asusila yang diduga mirip dengannya viral di media sosial. Imbas aksinya tersebut, polisi kini memasukkan Bribtu Kristi ke dalam daftar pencarian orang atau DPO. Lantaran tidak masuk selama 30 hari berturut-turut tanpa alasan, Bribtu Kristi kini terancam dipecat. Bribtu Kristi pun dinyatakan telah melakukan desersi atau meninggalkan tugas. Kapolresta Manado, Kombes Pol Julianto P. Sirait telah mengajukan surat PTDH terhadap Bribtu Kristi pada 31 Januari 2022 lalu. Proses PTDH itu akan dilakukan melalui sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri. Polda Sulut saat ini tengah membentuk tim yang berasal dari Propam Polda Sulut untuk mencari keberadaan wanita berusia 26 tahun itu. Dari informasi sementara, anggota yang bertugas di bagian Bintara, bagian SDM ini berada di Kendari, Sulawesi Tenggara. Kabid Humas Polda Sulut, Kombes Pol Jules Abraham Abbas menjelaskan, apabila nantinya Bribtu Kristi tidak kembali ke kesatuan, baik saat dicari atau tidak, maka proses sidang kode etik tetap berjalan secara in absentia.
Setelah videonya yang melakukan penyerangan terhadap petugas PLN viral, pemuda asal Bantul DIY ini kini ditangkap oleh polisi. Penangkapan tersebut dilakukan berdasarkan laporan dari pihak korban. Peristiwa ini diketahui terjadi di wilayah Dusun Sonosewu, Desa Ngesti Harjo, Kapanewon, Kasihan, Bantul, pada Rabu 2 Februari. Insiden ini terekam dalam video amatir yang kemudian viral di media sosial. Petugas PLN tersebut sedianya hendak mencabut meteran listrik karena pelanggan dalam video tersebut menunggak tagihan listrik selama 1 bulan, yakni bulan Desember. Sebelumnya, pihak PLN Yogyakarta Unit Sedayu mengklaim sudah melayangkan surat pemberitahuan. Namun saat hari kejadian, petugas PLN malah tak direspon dengan baik. Hingga terjadilah penganiayaan yang dilakukan oleh anak dari pelanggan tersebut. Lantaran tak terima, petugas PLN itu kemudian melaporkan peristiwa ini ke polisi. Pelaku berinisial AFS kemudian ditangkap oleh jajaran Polres Bantul pada Sabtu 5 Februari. Selain meringkus pelaku, polisi juga menyita sejumlah barang bukti, termasuk surat tugas dari korban. Dari hasil pengakuan pelaku, dirinya nekat menganiaya petugas PLN karena yang bersangkutan tidak menunjukkan surat tugas. AFS menjelaskan kala itu pihak keluarganya hendak membayar, namun uang tersebut dibawa oleh sang kakak yang tengah menunggu suaminya di rumah sakit. Petugas PLN sempat diminta ke rumah sakit, namun menolak. Dalam peristiwa tersebut, pelaku menendang dan memukul korban. Hal ini membuat korban sempat izin tidak masuk dan menjalani rawat jalan. Atas perbuatannya, pelaku disangkakan pasal 351 ayat 1 KUHP dengan ancaman pidana 2 tahun 8 bulan penjara. Dari petugas PLN-nya kenapa? Dijelaskan. Itu kemarin saya meminta untuk menunjukkan surat perintah kerjanya, tidak mau menunjukkan. Surat perintah tugasnya? Ya, surat perintah tugasnya tidak mau menunjukkan. Dengan ngapain pelaku? Nyakain korban? Memukul sama menendang. Menendang. Sebelumnya sudah pernah terlibat kasus hukum? Belum, Pak. Belum ya? Baru pertama kali ini ya? Iya. Si korban yang jelas dari keterangan pelaku sempat memukul dan menendang korban. Kemudian setelah kejadian tersebut, korban sempat izin tidak berangkat untuk melaksanakan aktivitas seperti biasanya dan sekarang masih dalam rawat jalan untuk korban tersebut. Seperti itu. Sebuah bus pariwisata asal Solo, Jawa Tengah menabrak tebing Bukit Bego, Padukuhan Kedung Bueng, Kelurahan Wukirsari, Kapanewon, Imogiri, Bantul, pada Minggu 6 Februari 2022. Dalam peristiwa ini dilaporkan sebanyak 13 orang meninggal dunia dan puluhan lainnya mengalami luka. Peristiwa kecelakaan terjadi sekitar pukul 13 waktu Indonesia Barat. Diketahui bus pariwisata GA Trans mengangkut sebanyak 42 orang yang sedianya berwisata ke Pantai Parangtritis. Total korban luka berjumlah 29 orang. Sopir bus selamat dan mengalami patah tulang. Korban luka dan tewas dibawa ke Rumah Sakit Panembahan Senopati, Rumah Sakit Nur Hidayah, dan Rumah Sakit PKU Bantul. Dari gambar yang beredar, kondisi bus tampak ringsek di bagian bodi samping karena menghantam tebing di sisi kanan. Kaca bagian depan bus juga tampak pecah hingga rodanya terlepas. Ada dugaan sopir bus tak menguasai medan jalan. Saat kejadian, sopir berupaya menghindari kendaraan lain dengan membanting setir ke kanan. Pihak Polres Bantul saat ini sudah mengambil sejumlah komponen bus untuk dilakukan identifikasi. Dari hasil pemeriksaan speedometer, kecepatan bus pariwisata mencapai 40 km per jam. Menurut keterangan polisi, bus sudah oleng dari arah timur atau objek wisata Taman Mangunan. Sementara itu, berdasarkan keterangan warga setempat bernama Bahriah, dirinya mendengar suara benturan yang cukup kencang. Ia sempat melihat ada satu orang yang diduga pengemudi bus keluar dari kendaraan tersebut. Orang yang diduga sopir bus tersebut kemudian langsung meringkuk tak sadarkan diri di samping kendaraan. Polisi juga masih melakukan penyelidikan. Informasi yang kami terima ini adalah rombongan wisata dari perusahaan konveksi yang ada di Sukoharjo. Merupakan konveksi rumahan, sehingga satu dengan yang lain ini ada yang tidak mengenal. Oleh karenanya kami melakukan identifikasi secara terpisah satu persatu di seluruh rumah sakit yang dijadikan rujukan.
Pernikahan pasangan pengantin di Tanjung Mulia, Kota Medan, Sumatera Utara sempat ricuh beberapa waktu lalu karena tak direstui oleh ibu pengantin wanita. Terbaru pihak pengantin mengungkapkan bahwa pihak keluarga wanita ada yang melakukan pengancaman pembunuhan. Alexander Siburian, suami Reftania Yanti Nainggolan, buka suara mengenai perasaannya seusai acara pernikahannya yang berakhir ricuh. Alexander mulanya mengungkapkan dirinya dengan sang istri sudah 5 tahun berpacaran. Selama itu pula tak ada permasalahan antara kedua belah pihak. Dikatakan oleh Alexander, orang tua Yanti juga sempat memintanya untuk segera menikahi sang putri. Akan tetapi hal tak terduga muncul saat hari pernikahan mereka. Sang ibu marah-marah dan mengacaukan pernikahan mereka. Bahkan keluarga sang istri menyebut jika Alexander mengguna-guna Yanti. Dari hasil pengakuan Alexander, seorang paman sang istri juga sempat mengancamnya. Ia akan dibunuh jika dirinya tidak memutuskan sang istri malam setelah pernikahan keduanya berlangsung. Sementara itu, Yanti Nainggolan berujar bahwa dirinya merasa kecewa dengan sikap sang ibu. Meski begitu, Yanti mengaku saat kejadian dirinya sudah berpelukan dengan sang ibu. Kami nyampe di gereja, aku lihat dia sudah datang sama rombongannya buat tericu. Aku bilang, Tuhan, aku malu kali. Bantu aku, kuatkan aku Tuhan. Baru ini aku mau melakukan pernikahan di tempatnya Tuhan, tapi orang yang kusayangi yang merusak aku. Kenapa jadi orang yang menyayangi aku, keluargaku sendiri, saudaraku sendiri yang merusakin aku? Bantu aku Tuhan, kuatkan aku Tuhan. Hanya itu yang ku bilang sama Tuhan saat itu. Terus sebelumnya aku nggak diizinkan keluar karena suasana masih ricuh kali bang. Aku nggak diizinkan, jangan turun. Tiba-tiba karena udah agak menjauh mungkin ini mama, kami dikeluarin. Kami dibuat di tempat apa namanya, bidik konsistori ya. Dibuat di satu ruangan. Terus rupanya dibilang amang pendeta memang sama kami. Betulnya kalian dua saling menyayangi, katanya. Betul emang. Kau Alex, sayangnya kau sama si Tania ini, sayang emang. Dan kau juga Tania, sayangnya kau sama si Alex ini, sayang emang. Udahlah ya, tunggu tenang dulu keadaan baru kita. Aksi anggota Komisi 4 DPR RI Deddy Mulyadi menuai sorotan saat membantu warga di wilayah Tegal Mujul, Purwakarta, Jawa Barat. Pasalnya, dalam kegiatannya tersebut, Deddy Mulyadi sampai nekat menaiki tangga untuk ikut memperbaiki atap rumah warga yang hampir roboh. Momen ini terekam dalam video yang diunggah di kanal YouTube Kang Deddy Mulyadi Channel pada pertengahan Januari lalu. Aksi nekat tersebut bermula saat Deddy menemukan seorang pedagang kue penyandang disabilitas. Saat ditelusuri, rupanya pedagang bernama Yudi itu tinggal di rumah yang hampir roboh. Sehari-hari Yudi bisa mendapatkan untung kisaran Rp20.000 hingga Rp30.000. Yudi yang mengalami gangguan motorik dan keterbatasan berbicara ini, rupanya juga mengalami gangguan kelenjar tenggorokan. Deddy pun lantas membawa Yudi untuk diperiksa ke dokter. Selama ini Yudi tinggal berdua di rumah yang hampir roboh bersama kakaknya yang bekerja sebagai satpam. Melihat kondisi itu, Deddy pun langsung mencari kontrakan untuk Yudi. Sementara rumah Yudi akan diperbaiki agar layak huni dan tidak membahayakan penghuninya. Diketahui kediaman Yudi dan kakaknya itu hampir disita rentenir karena utang puluhan juta yang belum dibayar. Terkait dengan proses renovasi rumah tersebut turut dibantu oleh warga sekitar. Deddy yang menyaksikan kegiatan itu kemudian ikut menaiki tangga untuk mengambil genting. Kurang di lohor. Turun. Oh, Pak Deddy ada keluar awas. Turun. Nah, kedeng. Kedeng. Lurah. Ayo. Ada juragan kursi, Pak. Pak mau jadi presiden ya, Pak? Mulai sudah mikiran presiden,
sikap Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan yang menerima telepon saat Presiden Joko Widodo memberi sambutan viral di media sosial. Diketahui peristiwa ini terekam dalam kamera yang videonya diunggah di kanal YouTube Sekretariat Presiden. Momen ini terjadi saat rombongan Presiden tengah melakukan peresmian Pelabuhan Ajibata di Kabupaten Toba, Sumatera Utara pada Rabu 2 Februari. Dalam video, tampak Luhut berdiri di belakang Presiden Jokowi. Di sampingnya ada Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno, Menteri PUPR Basuki Hadi Mulyono, dan jajaran pejabat daerah. Sesekali Luhut tampak mengangguk hingga akhirnya ia berbicara dengan menutup maskernya. Sejurus kemudian, Luhut langsung menutup teleponnya. Potongan video ini lantas menuai sorotan dari sejumlah warganet. Ada yang memaklumi, ada pula yang berkelakar bahwa apapun yang dilakukan oleh Luhut tak jadi masalah. Berdasarkan informasi dari juru bicara Luhut, Jody Mahardi, Menko Marves itu menerima telepon dari Menkes Budi Gunadi terkait kondisi lonjakan kasus COVID-19. Komunikasi tersebut dilakukan agar bisa segera dilaporkan ke Presiden untuk mitigasi yang cepat. Diketahui Luhut ikut dalam rombongan Presiden Jokowi melakukan kunjungan kerja ke 7 daerah di Sumatera Utara, yakni Toba, Samosir, Humbang Hasundutan atau Humbahas, Dairi, Karo, Binjai, dan Stabat pada 2 hingga 3 Februari 2022. Dimanfaatkan oleh masyarakat. Ketujuh pelabuhan itu meliputi Pelabuhan Ajibata dan Balige di Kabupaten Toba, Pelabuhan Tigaras di Kabupaten Simalungun, Pelabuhan Simanindo di Kabupaten Samosir, Pelabuhan Marbun Torwan Bakti Raja di Kabupaten Humbang Hasundutan, Pelabuhan Muara di Kabupaten Tapanuli Utara, Pelabuhan Tonggeng di Kabupaten Karo. Pelabuhan dan kapal sangat dibutuhkan oleh masyarakat yang tinggal di sekitar Danau Toba untuk mendukung. Setelah 4 hari terjebak dalam sumur sedalam 32 meter di Maroko, bocah bernama Ryan dinyatakan meninggal dunia. Peristiwa ini bahkan sempat trending di Twitter dengan tagar Save Ryan. Kejadian tersebut bermula saat Ryan bersama ayahnya memperbaiki sumur pada Selasa 1 Februari. Ryan terjatuh ke sumur saat ayahnya mengalihkan pandangan darinya. Operasi penyelamatan pun segera dilakukan. Direktorat Perlindungan Sipil Maroko memulai evakuasi penyelamatan di kota kecil Tamorot di utara pada Selasa malam. Tim penyelamat menurunkan kamera pada Kamis 3 Februari ke dalam sumur. Dalam kamera tersebut, tampak Ryan masih dalam kondisi hidup dan sadar. Tim kemudian mencoba memberikan oksigen, makanan, dan air untuk bocah berumur 5 tahun tersebut. Namun tidak dijelaskan apakah bocah tersebut masih menerima bantuan atau tidak. Tim penyelamat berusaha untuk membuka lubang sumur yang sempit. Mereka kemudian mencoba menggali secara horizontal untuk memotong parit besar di sebelah sumur. Tim penyelamat bekerja sepanjang waktu menggunakan lampu sorot. Mereka bahkan juga berkemah di lokasi sumur tersebut. Upaya penyelamatan terhadap Ryan terus dilakukan. Tim kemudian berusaha mengubah arah ketika menabrak penghalang batu padat. Lalu pada Sabtu 5 Februari muncul desas-desus penyelamat yang menerobos akan menjaga Ryan dalam waktu 2 jam. Tepat pukul 21.30 waktu setempat,
Ribuan warga yang berada di lokasi menunggu tim penyelamat membawa Ryan. Ryan kemudian berhasil dievakuasi dari dalam sumur tersebut. Namun tak ada yang tahu kondisi Ryan kala itu lantaran petugas langsung membawanya ke ambulans. Raja Maroko Muhammad VI beberapa saat kemudian menelpon orang tua Ryan, Khalid Oram dan Wasima Kershesh, menyampaikan bela sungkawa. Raja mengonfirmasi bahwa Ryan meninggal dunia. Informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita dalam live update Top 10 kali ini. Jangan lupa untuk terus perbarui informasi Anda di kanal YouTube Tribun News. Saya Siska Mawaski pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.